Ya, puji Tuhan, hari Minggu ini kita boleh bertemu kembali dalam Komsel yang sederhana, sebentar, sejenak, tapi kiranya boleh menjadi bagian dalam membangun iman kita semua di masa kita masih muda. Kehidupan kita, sekali masih muda, perlu dituntun oleh firman Tuhan. Dan kita belajar menginvestasikan waktu kita dalam waktu yang tidak lama, tapi menjadi berkat bagi kekuatan iman kita. Mari kita mulai dengan berdoa, baik Niko dan Elva, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Kau berikan kami kesempatan untuk bertemu kembali Tuhan dalam Komsel melalui Zoom ini, dan kami rindu dalam pertemuan yang eh, tidak terlalu lama, tapi boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, bagi anak-anak-Mu ini, untuk kami boleh berjalan di masa muda dalam kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami, dan juga berkati, lindungi untuk setiap waktu, ruang yang ada, juga jaringan yang kami pakai, semuanya aman sampai terselesainya Komsel melalui Zoom ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Iya, oke. Puji Tuhan sudah ada kesempatan yang baik kita kembali bertemu, dan hari ini kita belajar satu kebenaran Tuhan dari buah roh, tetap dari buah roh dengan topik kelemah lembutan. Jadi ini sudah poin yang ke-8. Sebagai dasarnya, saya bacakan dari Galatia 5 ayat 23. Ayatnya cukup singkat. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hari ini kita belajar seri buah roh yang ke-8, yaitu kelemah lembutan, supaya menjadi berkat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar kelemah lembutan. Apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan? Kelemah lembutan di sini saya tuliskan tidak berkaitan dengan gaya bicara, sikap berjalan, atau raut wajah. Bahwa yang namanya kelemah lembutan itu tidak selalu berhubungan dengan, oh orang kalau ngomongnya pelan itu berarti lemah lembut. Orang kalau ngomongnya halus itu lemah lembut. Sama seperti kalau orang-orang yang kalian tahu berasal dari Jawa Tengah, mereka kalau bicara pelan, mereka kalau bicara terdengar halus, tapi itu belum tentu mereka menunjukkan kelemah lembutan, karena itu hanya sekedar gaya bicara saja. Belum tentu juga orang yang gaya bicaranya meledak-ledak keras, seperti orang dari daerah timur kalau bicara kan keras, bukan berarti mereka kasar, mereka tidak bisa lemah lembut, itu hanya gaya bicara. Tidak ditentukan dengan sikap berjalan yang pelan, menunduk-nunduk, berarti lemah lembut, belum tentu. Atau raut wajah yang kelihatan manis, murah senyum, berarti lemah lembut, belum tentu. Orang yang lemah lembut tidak selalu ditunjukkan dengan gaya bicara yang pelan dan halus, tidak juga melalui sikap berjalan yang pelan dan cenderung lambat, bahkan tidak bergantung pada raut wajah. Kelemah lembutan yaitu sikap tingkah laku yang sopan disertai gaya bicara yang ramah. Sekali lagi, kelemah lembutan yaitu sikap tingkah laku yang sopan disertai gaya bicara yang ramah. Dan ini tidak berarti bahwa sekali lagi gaya bicaranya itu pelan sekali sampai tidak terdengar, tapi perkataannya sopan disertai gaya bicara yang ramah. Kita belajar kelemah lembutan yang pertama. Kelemah lembutan juga sifat dari Tuhan Yesus. Kita tolong dibaca Niko, Matius pasal 11 ayat 29. Jadi, Matius 11 ayat 29. ya, 11. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa siapapun yang letih lesu dan berbeban berat. Di ayat yang sebelumnya kan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Kemudian di ayat 29 yang tadi dibaca, dia mengajak setiap orang untuk datang dan belajar pada Tuhan Yesus karena dia lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada aku.
Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus merupakan pribadi yang lemah lembut. Apa buktinya? Kita pernah tahu firman Tuhan yang menuliskan di Perjanjian Baru bahwa anak-anak kecil datang pada Tuhan Yesus. Anak-anak kecil datang kepada Tuhan, memeluk Tuhan, kemudian bermain-main pastinya ya di dekat Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan berkata, anak-anak kecil datang pada Tuhan Yesus. Kalau orang tingkah lakunya tidak sopan dan gaya bicaranya tidak ramah, tentu anak-anak kecil tidak mau mendekat. Dan kita bisa bayangkan bahwa Tuhan Yesus gaya bicaranya ramah, menarik, sopan, sehingga anak-anak kecil mau mendekat, mau datang. Tidak hanya satu, dua, tapi beberapa anak kecil mau dekat-dekat dengan Yesus. Karena dia sopan dan gaya bicaranya ramah. Mungkin bagaimana caranya? Jadi dia bisa membuat anak itu bisa dekat sekali dengan kata-kata yang lucu, yang menarik, sehingga anak-anak itu pun datang. Tapi tidak hanya anak-anak kecil, dalam banyak tempat Tuhan Yesus mengajar dengan dikelilingi banyak orang. Dan dia mengajar, Tuhan Yesus ketika mengajar tentu dengan gaya bicara yang menarik, yang enak didengar, dan membuat orang nyaman untuk memperhatikan. Bukankah ketika Tuhan Yesus mengajar itu seringkali diberikan perumpamaan, perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan penabur yang menaburkan benih, perumpamaan rumah yang dibangun di atas pasir dan batu, dan banyak perumpamaan yang lain. Sehingga orang kalau mendengar itu menyenangkan, menarik, pengajarannya menarik. Sehingga dimanapun Tuhan Yesus mengajar, orang datang dan mendengarkan. Kalau Tuhan Yesus tidak punya sifat yang ramah, yang baik, atau lemah lembut, tentu orang tidak akan mendekat atau mendengar. Tapi Tuhan Yesus sudah menjadi contoh yang baik dari pribadi yang penuh dengan anak-anak kecil sampai orang dewasa pun suka untuk mendekat, mendengar dan memperhatikan. Bukan orang Tuhan Yesus bukan seperti orang kalau khotbah marah-marah. Jadi kalau khotbah penuh dengan perhatian, menarik. Memang pernah menegur, tapi juga uh, menghibur juga. Menegur tapi menghibur, memberikan kekuatan juga. Jadi yang pertama, kelemah lembutan itu sifat dari Tuhan Yesus. Dan itu sudah dibuktikan di firman. Dan kebenaran yang kedua yaitu lemah lembut meredakan emosi. Nah, tolong Nelva baca Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, perkataan yang penuh dengan kelemah lembutan. Teman-teman berkata jawaban yang lemah lembut. Itu akan menghentikan emosi, meredakan marah. Kalau menghadapi orang yang marah atau emosi, saya harapkan kalian tidak terbawa dengan emosi. Jangan dilawan dengan emosi. Api jangan dilawan dengan api. Hadapi dengan sikap hati yang tenang, perkataan yang lembut, dan tidak mudah terbawa emosi yang sama. Kalau sudah demikian, maka setinggi apapun emosi seseorang akan menjadi reda. Coba misalkan bertemu dengan teman yang suka marah-marah, lalu kita terpancing marah juga. Akhirnya jadi bertengkar, berkelahi, dan saling menyalahkan. Hubungan pun jadi rusak, memperparah situasi. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk jadi pribadi yang meredakan emosi, tidak cepat panas hati. Ini juga berkaitan dengan pembelajaran kita yang lalu tentang kesabaran. Sabar itu tidak mudah, bahkan cenderung menderita orang yang sabar. Jadi orang emosi dengan kita marah-marah, jawab dengan tenang. Bukan meremehkan, tapi jawab dengan tenang. Kamu itu ya begini-begini. Dan jawab dengan tenang. Ya, ya deh, maaf, nggak akan saya ulangi. Kamu diomongi tetap seperti itu. Ya, tidak apa. Saya mungkin sedang lupa saat itu atau apapun jawab dengan baik. Nanti orang yang emosi lama-lama juga akan mikir, oh iya ya, ngapain saya emosi terus? Jadi jawaban yang lemah lembut, firman Tuhan berkata, meredakan kegeraman. Perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kalau kita emosi juga akan jadi kemarah. Tapi menjawab dengan lemah lembut, meredakan kemarahan.
Lemah lembut meredakan emosi, belajar untuk berkata dengan. Kemudian poin yang ketiga, teguran yang lemah lembut menyadarkan kesalahan orang lain. Tak tolong Niko, Galatia 6 ayat 1 dan Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Galatia pasal 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena percobaan. Ya, dilanjutkan Nelva 2 Timotius 2 ayat 25. Tolong Nelva 2 Timotius 2 ayat 25. 2 Timotius 2 ayat 25. 20, 25. 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ya, kalau satu kali kita mendapati teman kita buat kesalahan, kita ini wajib untuk menegur. Misalnya saja ada seorang teman memaki-maki atau menghina teman yang lain lagi. Istilah sekarang disebut membuli. Nah, ini kan istilah yang baru, dulu belum ada. Jadi dibully. Nah, kita wajib menegur orang itu. Tapi teguran yang harus kita berikan dengan cara lemah lembut supaya dia menyadari kesalahannya. Tolong jangan mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Tidak baik, kasihan teman jadi sakit hati. Atau misalkan ada seorang yang membuang sampah sembarangan, sampaikan dengan baik. Diambil apa bungkusannya itu, tolong dibuang dengan baik. Kita sebagai pengikut Kristus harus menunjukkan jati diri kita yang baik, yang indah dan ramah di hadapan Tuhan. Ketika menegur seseorang dengan lemah lembut, bisa jadi orang itu akan bertobat dan menyadari kesalahan yang dilakukan. Firman Tuhan berkata, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat dan memimpin sehingga mereka berjalan dalam kebenaran. Jadi ditegur dengan lemah. Coba kalau kita menegurnya dengan keras, dengan kasar, orang akan juga tidak akan terima. Ketika kita melakukan menegur dengan lemah lembut, maka mereka pun akan mengenal kebenaran firman Tuhan melalui hidup kita. Jadi kalau ada orang lain yang berbuat kesalahan, kita tahu di depan mata kita, apapun itu, misalkan ada teman yang coret-coret tembok atau membantah guru atau tidak mengerjakan PR, tegur dengan lemah lembut supaya dia juga menyadari kesalahan. Tetapi kalau sudah ditegur lemah lembut dia tidak menyadari, ya sudah tidak apa-apa. Yang penting bagian kita lakukan dengan. Kemudian poin yang keempat, lemah lembut menunjukkan sikap dan perilaku. Bisa minta tolong Nelva lagi bacakan Titus 3 ayat 2. Ayat terakhir, Titus pasal 3 ayat 2. Sebentar, Pak. Titus 3 ayat 2. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ya, sekali lagi lemah lembut itu merupakan gaya atau sikap dan perilaku kita yang berlaku sopan, berlaku ramah pada orang lain. Lemah lembut bukan gaya bicara yang volumenya pelan, juga bukan jalannya dibuat lambat. Namun lemah lembut menunjukkan sikap kita yang manis, sopan dan ramah. Dan orang akan melihat, oh ternyata orang Kristen seperti Niko itu lemah lembut. Dia manis, dia sopan, ramah. Perkataan kita bisa jadi keras, tapi tidak kasar ketika menegur seseorang. Kadang memang ada orang-orang dari suku-suku tertentu kalau bicara suaranya keras, tapi sebenarnya tidak bermaksud kasar. Yang utama bukan keras atau pelannya, tapi tujuan perkataan tersebut yang mampu mengubah perbuatan yang salah dari seseorang.
Ya seperti saya contohkan tadi, kadang ada orang itu mungkin tidak terbiasa, terus dia membuang sampah sembarangan, bekas bungkus makanan dibuang sembarangan. Kita menegur, maaf, jangan buang di situ. Taruhlah di tempat sampahnya kan di sana. Kalau kita menegur dengan baik, dia akan menyadari kesalahan. Jadi kebenaran tentang kelemah lembutan bahwa yang pertama, kelemah lembutan sifat dari Tuhan Yesus. Lemah lembut meredakan emosi. Teguran menyadarkan kesalahan orang lain bila disampaikan. Dan yang keempat, lemah lembut merupakan sikap dan perilaku. Contoh Alkitab yang memiliki kelemah lembutan, Daud, sekalipun dia dikejar oleh Raja Saul, dia tidak sekalipun memiliki dendam. Dia menolak untuk membunuh atau membalas perbuatan Saul. Bahkan ketika Saul mati, dia menangisi berkali. Dari hal ini kita belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Satu kali habis semua keluarganya Saul. Saul mati, anak-anaknya mati. Tapi Daud masih mencari apakah ada keturunan mereka. Kita tahu ada namanya Mephibosheth, orang yang kakinya pincang. Dibawa untuk tinggal di istana raja. Contoh yang lain yang lemah lembut yaitu Stefanus. Sebelum dia mati, dia masih sempat tersenyum dan mengampuni orang-orang yang melempari dia dengan. Stefanus dihukum hanya karena perbuatan baik yang dilakukannya. Dari hal ini kita belajar untuk tidak bereaksi salah ketika diperlakukan yang tidak baik. Musa, satu kali dia dikata-katai oleh saudaranya. Dia diolok dan dihina. Namun dia tidak membalas dan tetap bereaksi dengan tenang. Tuhan yang tidak terima, Tuhan pun melakukan pembelaan pada Musa. Saudaranya perempuan yaitu Miriam terkena penyakit kusta dengan sendiri. Dari hal ini kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita alami pada pembelaan. Dan contoh berikutnya itu Abraham. Sekalipun hak yang dimilikinya diambil oleh Lot, dia meminta pada Lot, kamu mau ambil bagian tanah yang mana? Dan Lot mengambil tanah bagian yang kelihatan bagus, subur, dan indah. Ternyata adalah tanah Sodom. Tapi Tuhan pun memberikan pada Abraham tanah yang terbaik, yang jauh lebih baik dari yang dipilih. Dari Abraham kita belajar untuk mengalah, bahwa mengalah itu menghasilkan sesuatu ya. Ada contoh-contoh di Alkitab, Daud, Stefanus, Musa, dan Abraham. Orang-orang yang memiliki kelemah lembutan. Selain tentunya Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang yang kita akan sharing sebagai penutup. Apakah kamu pernah menegur seseorang dengan sikap yang lemah lembut? Atau begini, apakah kamu pernah menegur seseorang mungkin nggak lemah lembut atau begitu? Bagaimana reaksi orang yang kalian tegur? Niku, apakah pernah menegur teman? Apa teguran yang disampaikan pada teman? Tentunya kita semua pernah. Pernah Saya, nggak? Pak, Ya, pernah menegur teman? pernah Ya. waktu itu dia kayak ngomong kotor banget lah. Ketika kamu, Terus aku tegur kayak baik-baik aja. hmm, Jangan ngomong jorok bro, ada guru gitu. ya, Terus reaksi dia, oh gitu doang. ya. Mungkin sebenarnya dia malu karena Iya. perbuatannya ditegur, tapi juga tidak tahu harus bereaksi apa. Ya, cuma bisa, oh ya. Tapi tidak apa-apa, itu bisa menyadarkan kesalahan. Coba kalau kamu menegur dengan kasar, akan terjadi pertengkaran. Ini mulut-mulut saya sendiri, tapi ketika menegur dengan baik, dia menyadari, jadi malu sendiri. Kalau Nelva, apakah pernah menegur teman dalam situasi apa itu? Pernah, Pak, dalam situasi waktu misalnya kan ada teman saya yang ngejek teman saya yang lain, tapi dalam situasi itu kayak dia nggak bercandain, tapi bahasanya itu kayak beneran ngeledek gitu. Di situ Hmm. aku kayak kalau bercanda tuh jangan kayak gitu, tuh kan bisa nyakitin dianya. Bagaimana reaksinya ketika Nelva tegur dia? Dia sih langsung kayak diem gitu sih Pak, langsung kayak apa sih
mungkin merasa bersalah juga. Ya, kan ya itu mungkin yang bagian dari sikap membuli. Jadi kita juga harus berhati-hati ketika bercanda. Kadang-kadang ketika bercanda, teman yang kita ajak bercanda mungkin diam aja ketika kita mengolok-olok dia dengan secara tidak sengaja. Karena kita teruskan dan itu membuat dia terluka. Ya, puji Tuhan. Nelva juga sudah melakukan bagiannya. Oke, kita sudah sampai pada penghujung untuk pertemuan kita secara Zoom. Kita akhiri dalam doa. Nelva bisa minta tolong berdoa buat kita semua? Bisa, Pak? Iya, Mari kita silakan. berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat kesempatan kita pada siang hari. Kau yang masih mempertemukan kami di Google Meet Zoom ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah merenungkan firman-Mu. Kelemah lembutan Tuhan, Tuhan, biarlah firman bisa menjadi kehidupan kami, biar kami juga bisa melakukan segala firman-Mu yang mengajarkan kami kelemah lembutan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk hambamu Pak Oki yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati Pak Oki, usaha pekerjaan Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Amin. Terima kasih Elva dan Iko untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Terima Terima kasih, kasih Pak. Bapak.